Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini kami masih di dalam penyertaan dan perlindungan serta berkat Tuhan. Kami tahu Tuhan baik dalam hidup kami, dan biarlah kami selalu dalam hidup ini mengandalkan Tuhan dan percaya akan anugerah Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan menuntun, yang akan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, hidup harus terus berjalan. 1 Raja-Raja 19 ayat 10 menulis, "Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya stres tidak selalu berakibat buruk atau berdampak negatif, namun bergantung bagaimana sikap kita dalam menanggapi setiap masalah yang terjadi. Jadi ada positif dan negatifnya. Stres yang negatif dapat menyebabkan seseorang menjadi lemah dan tertekan sehingga dapat menghambat kemajuannya. Namun di sisi lain, stres juga memiliki sisi positifnya, di mana stres dipandang sebagai suatu kesempatan bagi seseorang untuk segera bertindak dan mencari solusi di tengah krisis atau situasi sulit, sehingga menjadikannya semakin matang dan tangguh dalam bertindak. Karena itu, jangan sekali-kali lari dari masalah. Salah satu cara mudah agar kita terhindar dari stres adalah istirahat yang cukup dan makan secara teratur. Ketika melihat Elia sedang down, Tuhan mengutus malaikatnya untuk membangunkan Elia. Firman-Nya menulis, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. 1 Raja-Raja 19 ayat 5b sampai 6. Tuhan membiarkan Elia beristirahat sejenak untuk memulihkan kondisi fisiknya. Setelah itu barulah Tuhan memancing Elia untuk mengungkapkan hal-hal apa saja yang mengganjal hati dan menjadi bebannya selama ini. Firman-Nya menulis, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" 1 Raja-Raja 19 ayat 9 menulis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengungkapkan unek-uneknya kepada Tuhan, beban yang ada di hati akan menjadi semakin ringan atau plong. Selain itu, perlu sekali bagi seseorang untuk menarik diri dari kesibukan sejenak untuk menenangkan diri agar mendapatkan ketenangan. Sebab ayat firman Tuhan menulis, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh." Amsal 14 ayat 30. Tuhan membangkitkan kepercayaan diri Elia, mengingatkan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Tidak perlu terus-menerus larut dalam masalah, mengasihani diri sendiri, berputus asa. Hidup harus tetap terus berjalan. Tuhan berkata, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik." 1 Raja-Raja 19 ayat 15 menulis, Elia diutus Tuhan mengurapi Hazael, Yehu, dan Elisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada daya. Yesaya 40 ayat 29. Mari kita tetap terus berjalan, kita tetap terus kuat dan mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau memberikan kami kekuatan yang baru melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk tetap terus kuat seperti Elia,
Mampukan kami untuk kami bertahan di dalam menghadapi proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat para pendengar saat ini, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, Tuhan berikan masa depan yang cerah. Berkat-Mu melimpah untuk semua para pendengar saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Damai di hati kita semua. Amin.